Coba jujur, kita bisa sehari tanpa Alkitab, tapi nggak bisa sehari kalau tanpa HP. Bisa scroll berjam-jam, tapi untuk berbicara di depan banyak orang, di depan umum, langsung ketakutan, langsung gemetar. Kenapa? Karena kita belum melatih yang namanya ilmu dalam berpublic speaking. Perkenalkan, nama saya Sion Tolandang, mahasiswa Prodi Teologi, STT RMK. Hari ini saya akan membahas tentang ilmu public speaking secara lengkap, dari pengertian public speaking, cara melatih public speaking, sampai tips supaya kamu dapat berbicara dengan baik di depan banyak orang. Bukan asal bicara, tetapi setiap perkataan kita dapat mengubah hidup orang lain. Apa sih itu public speaking? Public speaking itu adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pesan di depan banyak orang secara jelas, terstruktur, dan menarik. Nah, public speaking ini bukan hanya soal berbicara, tetapi juga bagaimana kita mengatur intonasi, suara, bahasa tubuh, ekspresi wajah, serta cara membangun koneksi dengan audiens kita. Tujuan dari public speaking itu bisa bermacam-macam, seperti memberikan informasi kepada audiens, mempengaruhi, bahkan menginspirasi atau menghibur audiens. Nah, seorang public speaker yang baik itu tidak hanya berfokus kepada apa yang ia sampaikan, tetapi juga bagaimana pesan itu dapat dipahami dan dapat dirasakan oleh setiap audiens yang mendengar. Jadi, singkatnya, public speaking itu adalah seni berkomunikasi di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan pesan secara efektif sehingga audiens bisa mengerti setiap apa yang disampaikan. Kita masuk dalam tips public speaking. Di dalamnya itu ada unsur komunikasi. Nah, yang harus kita perhatikan yang pertama, informasi. Informasi ini adalah apa yang akan kamu sampaikan. Isinya itu harus jelas, harus terstruktur, dan punya tujuan yang jelas. Informasi yang baik itu harus mudah dipahami, relevan dengan audiens. Contohnya, kamu sedang berbicara tentang pentingnya membaca Alkitab. Isi yang harus disampaikan itu bisa seperti manfaat dalam membaca Alkitab setiap hari, dampaknya dalam kehidupan rohani, dan itu bisa kita sertai dengan ayat-ayat pendukungnya. Nah, kalau isi itu kuat, informasi itu kuat, orang akan merasa bahwa itu penting untuk didengarkan. Yang kedua, ada komunikasi atau cara kita menyampaikan. Nah, ini adalah bagaimana kamu menyampaikan pesan tersebut dengan intonasi suara yang baik, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan cara untuk memilih kata. Nah, contohnya, topiknya itu seperti tadi membaca Alkitab. Kalau kamu berbicara dengan datar, audiens itu bisa bosan. Tetapi kalau kamu berbicara menggunakan penekanan yang baik, ekspresi, bahkan disertai dengan ilustrasi dan cerita, maka apa yang kamu sampaikan itu pasti akan lebih hidup dan akan lebih dimengerti oleh audiens yang mendengarnya. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah komunikator atau si pembicara tersebut. Nah, ini adalah siapa yang berbicara. Karakter, kepercayaan diri itu penting untuk dimiliki karena sangat mempengaruhi bagaimana audiens menerima pesan yang akan disampaikan. Nah, contoh, orang yang percaya diri dan tulus itu lebih mudah dipercaya daripada orang yang gugup dan tidak siap akan apa yang ia akan sampaikan. Nah, misalnya, kalau si pembicara tersebut berbicara tentang doa, tetapi kalau dia sendiri tidak terlihat yakin, nah, audiens itu akan sulit untuk percaya, sulit untuk memahami. Tetapi kalau kamu berbicara dengan keyakinan, pasti audiens akan tersentuh dan lebih mudah memahami apa yang disampaikan. Dalam public speaking ada dua keping komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah penyampaian pesan melalui kata-kata yang baik saat diucapkan maupun yang ditulis. Nah, fokusnya itu pada isi, pilihan kata, dan cara kita menyusun kalimat tersebut. Nah, ciri-ciri komunikasi verbal itu menggunakan bahasa yang baik, bisa dijelaskan secara langsung, mudah dipahami kalau jelas dan terstruktur. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata, artinya melalui bahasa tubuh dan ekspresi kita.
Nah, itu bisa meliputi ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata kepada audiens, bahkan postur tubuh kita. Contoh dari komunikasi nonverbal ini seperti senyum saat menyapa audiens, menunjukkan keramahan, bahkan kontak mata yang menunjukkan kepercayaan diri kita saat menyampaikan sesuatu. Langkah menjadi seorang public speaking ada persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Persiapan, nah ini adalah tahap yang paling penting sebelum tampil. Persiapan ini menunjukkan seberapa percaya diri dan seberapa jelas kamu saat berbicara. Yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan, menyusun materi secara baik, latihan saat mau berbicara agar apa yang akan disampaikan itu bisa disalurkan dengan baik. Yang kedua ada pelaksanaan. Ini adalah saat dimana kita benar-benar tampil di depan umum. Yang harus kita lakukan yang pertama itu membuka dengan menarik. Dan saat kita menyampaikan sesuatu, pastikan kita menyampaikannya dengan jelas dan penuh percaya diri. Dan saat menyampaikan apa yang kita sampaikan, pastikan kita menggunakan bahasa verbal agar apa yang akan kita sampaikan itu bisa dimengerti dengan baik. Setelah pelaksanaan, ada evaluasi. Evaluasi ini bagaimana cara kita mengoreksi kembali apa yang telah kita sampaikan. Kalau ada kekurangan dalam presentasi kita, cara kita menyampaikan sesuatu, apapun itu bisa kita koreksi dan kita perbaiki kembali. Dalam persiapan public speaking, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, materi. Pastikan materi itu sudah terstruktur dengan baik agar saat kita akan menyampaikan, audiens bisa mengerti dengan baik materi yang akan kita sampaikan. Dan yang kedua ada kostum. Pastikan audiens melihat kita adalah seorang public speaker yang baik dengan berpakaian yang sopan, yang relevan dengan kondisi saat kita akan berbicara kepada banyak orang. Dan yang ketiga ada media. Saat kita akan presentasi atau akan tampil di depan umum, pergunakan media itu dengan baik dan benar seperti handphone, laptop, dan media-media lainnya. Seorang pembicara yang baik harus datang tepat waktu, artinya dia tidak boleh terlambat saat akan tampil di depan banyak orang. Dan yang kedua, saat sudah tampil, jangan melebihi batas yang telah ditentukan, batas waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, tegaskan apa yang akan kita sampaikan agar pesan itu dapat diterima audiens yang mendengar. Dalam public speaking ternyata ada hal-hal yang harus kita hindari. Yang pertama soal penampilan. Pastikan kita menggunakan kata verbal dan non-verbal itu dengan baik agar apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit. Dan saat kita mempraktekkan non-verbal, pastikan gerakan kita itu sesuai. Artinya hindari gerakan-gerakan atau kontak-kontak yang tidak sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Dan yang kedua itu materi. Pastikan materi itu jelas. Pastikan materi itu tidak menggunakan kata-kata atau istilah-istilah yang rumit. Dan yang ketiga, suara kita harus jelas. Pastikan suara itu dinamikanya harus selalu diatur. Ada saatnya kita berbicara dengan tegas, ada saatnya kita berbicara dengan lembut untuk menyentuh setiap audiens yang mendengar. Kesimpulannya, public speaking itu bukan soal siapa yang bicara paling pintar, tetapi siapa yang mau dilatih, dibentuk, dan dipakai. Karena pada akhirnya bukan cuma soal suara kita yang didengar oleh banyak orang, tetapi hidup kita yang berbicara kepada setiap audiens.